Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membicarakan manfaat menjalankan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu adalah merupakan penyucian hati dari kotoran dosa dan untuk membuka pintu gaib. Sholat adalah suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah, yaitu pekerjaan yang mulia yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan sholat adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Waktu dan tata caranya sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sholat itu adalah tiang agama. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agamanya. Bayangkan, mungkin kita tidak membayangkan apa yang dimaksud dengan merobohkan agama. Kalau kita visualisasi, maksudnya seseorang misalnya ada yang menginginkan atau merobohkan bangunan masjid atau musala tanpa sebab, ya karena kezalimannya, tentu kita akan marah melihat dia merobohkan bangunan ibadah tersebut. Nah, bagaimana kalau orang yang dianggap merubuhkan agamanya? Wah, tentu saja risikonya tentu saja lebih berat. Tapi kadang-kadang kita menganggap enteng. Jadi pada dasarnya sholat itu kalau kita tidak kerjakan berarti kita merobohkan agama. Orang selalu mengerjakan sholat dengan hati bersih, jauh dari kotoran dan dosa, serta jauh dari perbuatan maksiat. Karena dengan sholat juga maka segala perilaku akan selalu memancarkan cahaya ilahi. Itulah antara lain faedah dan manfaat bila kita mengerjakan sholat dengan benar dan khusyuk. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya sholat itu adalah dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau seandainya ada orang yang mengerjakan sholat tapi ternyata ia masih suka mengerjakan perbuatan maksiat, bagaimana hal ini? Ternyata dia masih suka menfitnah dan juga masih suka melakukan pekerjaan-pekerjaan dosa lainnya. Ini menunjukkan pada dasarnya walaupun dia secara zahir dia kelihatannya mengerjakan sholat, pada dasarnya dia itu tidak berkonsentrasi atau tidak memenuhi syarat-syarat sholat yang sebenarnya. Berarti dia saat sholat tidak benar-benar bermunajat kepada Allah, dan serta dia tidak atau kurang menjiwai apa makna dari sholat tersebut. Karena tadi sebagaimana difirmankan Allah, jika dia benar-benar melakukan sholat dengan sempurna secara lahir dan batin, pastilah dia dapat mencegah perbuatan-perbuatannya dari perbuatan keji dan mungkar. Seandainya ia benar-benar paham dan tahu bahwa sholat itu, atau ia tidak mau atau enggan mengerjakan sholat, maka tentu dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Karena orang yang benar-benar mengerjakan sholat secara benar dan ikhlas tentu akan enggan pula mengerjakan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu merupakan pelanggaran dari perintah Allah. Kemudian sholat adalah merupakan hubungan langsung kepada Allah, dengan kata lain bermunajat kepada Allah. Jadi segala bacaan dan gerak-gerik kita hendaklah selalu dipandang, kita rasakan
selalu dipandang dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kita tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Itulah yang disebut orang ihsan. Salat yang kita lakukan sehari semalam yang wajib adalah 5 kali. Dan semua kita sudah mengetahui semuanya. Dan itu pada dasarnya merupakan doa-doa yang kita ajukan kepada Allah. Lihat saja baca-bacaan sholat. Kemudian kalau kita sholat, pastilah kita akan membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu ada permohonan doa kita untuk meminta petunjuk kepada Allah. Yaitu dimulai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya kita itu berdoa kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi di sini kita sholat, kalau kita sholat 4 rakaat, berarti kita 4 kali paling sedikit membaca doa ini. Karena doa ini tercantum di dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Bayangkan kalau kita dalam sehari bisa 17 rakaat, berarti kita 17 kali berdoa dalam sehari semalam untuk meminta kepada Allah agar menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Bukan jalan yang sesat, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Mereka itu ada sebagian ulama menyatakan mereka itu adalah para nabi-nabi, para rasul, ya, para siddiqin, orang-orang soleh dan sebagainya. Dan bukan jalan yang dimurkai, yaitu jalan orang yang sesat. Begitulah pentingnya sholat itu. Bahkan sholat itu sangat menentukan bagi seorang hamba di mana kelak dia akan berada di akhirat nanti. Bila salatnya baik, maka baik pula lah amal perbuatannya, sehingga demikian akan menuntunnya ke surga. Dan bila rusak sholatnya, maka rusaklah semua amalnya. Dan sholat ini adalah masalah pertama yang akan ditanyakan oleh Allah nanti kelak bila kita menghadapnya di hari akhir nanti. Dulur-dulur sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yang artinya sesungguhnya perumpamaan sholat itu seperti air tawar yang mengalir di muka pintu seorang dari kalian. Dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Maka apakah kalian akan lihat setelah itu? Apakah masih tertinggal kotoran yang ada padanya di dalam badannya? Tentu saja kalau orang mandi sampai bersih dari kotoran sampai 5 kali sehari, tentu saja badannya akan tambah bersih. Demikianlah dengan sholat. Bila kita laksanakan sholat 5 kali sehari dengan benar, khusyuk dan ikhlas, insya Allah tentu tidak ada kotoran-kotoran dosa yang akan melekat pada diri kita. Dan tentu saja kita akan terhindar dari perbuatan maksiat dan perbuatan mungkar lainnya. Begitu juga jika sholat itu kita anggap sebagai mandi yang sehari semalam tadi seperti di atas, tentu saja semua perbuatan-perbuatan keji dan mungkar akan terhindar dari atau dalam diri kita. Dan kita tentu akan bersih dan jauh dari kotoran-kotoran yang menempel pada diri kita, yaitu berupa dosa-dosa. Semoga kita pandai dan semangat dalam mengerjakan sholat ini, sehingga kita dapat mengambil buahnya kelak di kemudian hari.
Dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Dulur-dulur seiman, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu adalah tempat bermunajat kita, menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat kita mencurahkan kasih sayang sebagai seorang hamba kepada Allah, serta kasih Allah terhadap hambanya yang dapat menampung segala rahasianya di dalam sholat itu. Dulur-dulur yang dirahmati Allah, manfaat atau hasil yang diperoleh dari sholat itu adalah sholat itu pertama adalah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Di situ kita berhadapan langsung dengan Allah tanpa ada penghalang. Segala hajat kita perdengarkan. Serta sholat itu adalah tempat untuk mencurahkan kasih sayang seorang hamba kepada Allah, juga sebaliknya kasih sayang Allah terhadap manusia, yang akhirnya akan terbitlah cahaya-cahaya yang disebut dalam jiwa orang tersebut, yaitu cahaya-cahaya ma'rifat. Oleh sebab itu usahakanlah ketika kita menegakkan sholat, hendaklah kita khusyuk, dalam arti kita harus menjaga syarat rukunnya, kemudian adab sopan santunnya, kemudian cara berpakaian kita, dan lain sebagainya. Sebab masih banyak di kalangan umat Islam sendiri, terutama orang-orang yang telah lanjut usianya, mereka mengerjakan sholat kadang-kadang berpakaian seenaknya. Bandingkan jika mereka menghadapi pejabat-pejabat, tidak usah itu, menghadap lurah atau camat, tentu mereka berpakaian akan lebih baik. Dulur sekalian, maksud dan tujuan mendirikan atau mengerjakan sholat itu adalah, di samping itu adalah mengingat Allah. Sebab di sana kita berhadapan langsung dengannya. Walaupun kita tidak bisa melihatnya atau mengetahuinya, tapi Allah pasti melihat kita. Dan seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Allah telah berfirman dalam surat Toha, yaitu ayat ke-14, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila ia mengerjakan sholat, maka Allah akan membukakan tirai hijab antara dia dengan Allah, dan ia berhadapan langsung dengannya, dan para malaikat sama berdiri tegak dari atas kedua bahunya, sehingga langit mereka atau malaikat sama mengikuti sholatnya dan mengaminkan doanya. Dan sesungguhnya orang yang sholat telah ditaburi kebaikan atau rahmat dari langit sampai kepada ubun-ubunnya. Dan sesungguhnya dipanggilnya dengan panggilan, seandainya orang yang bermunajat itu mengerti siapakah yang diajak berbicara itu, tentu tidak akan dia memutus sholatnya. Dan sesungguhnya pintu-pintu langit telah dibuka bagi orang-orang yang sholat tersebut. Dan sesungguhnya Allah telah membanggakan barisan orang-orang yang salat berjamaah di hadapan para malaikatnya. Dalam kitab Taurat tersebut demikian, hai anak Adam, engkau malas untuk mendirikan sholat di hadapanku sambil menangis, maka akulah yang akan mendekat dari hatimu secara ghaib dan telah dapat melihat cahayaku. Muhammad bin Ali Tirmizi berkata, Allah telah memanggil orang-orang yang ahli tauhid supaya menegakkan sholat 5 waktu, karena adanya rahmat kepada mereka. Dan Allah menyediakan kepada mereka di dalam sholat itu berbagai hidangan, agar supaya hamba itu memperoleh atau merasakan pada setiap perbuatannya, perkataan atau bacaannya itu benar-benar adalah karunia darinya. Maka gerak atau perbuatan itu bagaikan makanan dan bacaan itu bagaikan minuman. Dan hidangan yang disediakan kepada ahli tauhid itu hanyalah disediakan oleh Tuhan Rabbul Alamin.
kepada ahli rahmatnya tiap hari 5 kali. Sehingga tidak ada kotoran dan tidak ada dosa lagi pada diri mereka. Dulur-dulur seiman, sekarang kita akan membicarakan apa pahala orang yang mengerjakan sholat. Allah telah mengetahui kelemahan kita, maka Dia menyederhanakan atau mempersedikit bilangan sholat tersebut, yaitu hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Dan Dia mengetahui juga hajat kita terhadap anugerahnya, maka Dia memperbanyak pahalanya atau melimpatkan ganda pahalanya dalam bersolat tersebut. Dulu sekalian, sudah kita maklumi bersama bahwa ibadat solat itu kita kerjakan sehari semalam itu hanya 5 kali. Ini adalah hasil ketika Rasulullah SAW menjalani Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW Mi'raj dan menghadap kepada Allah, Muhammad menerima ajaran yang suci itu, yaitu salat yang bilangannya pada awalnya adalah 50 kali dalam sehari, 50 kali dalam sehari semalam. Tapi Allah Maha mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad itu sangat lemah. Oleh sebab itu Allah mengurangi dan menyederhanakan jumlahnya yang begitu banyak, dikurangi menjadi 5 kali sehari semalam, sehingga seperti yang kita kerjakan saat ini. Allah Maha mengetahui kepada hambanya bahwa umat Muhammad ini menginginkan pahala yang sangat banyak, maka dengan anugerah dan karunia sholat yang 5 waktu itu, pahalanya dilipat gandakan sama dengan mengerjakan 50 kali dalam sehari semalam. Penyederhanaan atau menjadi sedikit jumlah bilangan salat menjadi 5 kali ini, serta melipat gandakan pahalanya sehingga sama dengan 50 kali dalam sehari semalam itu merupakan anugerah Allah yang besar. Dengan demikian wajiblah kita bersyukur kehadiran Allah. Untuk lebih jelasnya mengenai penyederhanaan sholat yang 50 kali hingga menjadi 5 kali sehari semalam itu, ini dinukilkan dalam sebuah hadis yang artinya, kata Ibnu Hizam dan Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat atas umatku 50 kali sehari semalam. Maka aku turun membawa perintah itu. Ketika aku melewati di hadap Nabi Musa, ia bertanya kepadaku, apakah yang diperintahkan kepadamu untuk dilaksanakan umatmu? Jawabku, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat 50 kali. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka kembalilah aku kepada Tuhanku. Lalu dikuranginya sebagian. Kemudian aku kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi 1/2. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Maka kembali pula lah aku kepada Tuhanku. Lalu Allah mengurangi pula 1/2. Sesudah itu aku kembali pula mengabarkannya kepada Musa. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka kembali pula lah aku kepada Tuhanku. Allah berfirman, walaupun 5, namun 50 juga. Putusanku tidak dapat dirubah lagi. Maka aku kembali pula mengabarkan kepada Musa. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu. Jawabku, malu aku kepada Tuhanku. Kemudian Jibril membawa hingga sampai ke Sidratul Muntaha, tempat mana ditutup dengan aneka ragam warna yang aku tidak tahu warna-warna yang apa namanya itu. Sesudah itu aku dibawa masuk ke dalam surga, di mana di dalamnya terdapat mutiara bersusun seperti halnya bagaikan kasturi, sedangkan baunya bagaikan kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar
غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم. Demikianlah, wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.